Oke teman-teman semua, nah sekarang kita akan membahas mengenai tekanan. Nah, apa tuh? Jadi misalkan kita ingin memaku sebuah kotak gitu ya, kotak kayu. Nah, kira-kira cara kita memaku ini menggunakan cara yang ada di kiri atau cara yang kanan gitu ya. Kalau kita ditanya mana yang lebih mudah, mungkin dengan eh, logika sederhana kita tahu ya jawabannya. Namun, misalkan di sini keduanya itu diberi gaya yang sama. Pertanyaannya ya mana yang lebih mudah gitu. Keduanya diberi gaya yang sama, menggunakan paku yang sama, dan kayunya itu jenisnya sama. Jadinya ya nggak berbeda antara kedua sistem. Tapi kita tahu bahwa yang paling mudah tetap saja yang kiri. Kenapa kok efeknya berbeda? Kenapa bisa lebih mudah yang kiri ketimbang yang kanan meskipun semuanya itu sama, palunya sama, gayanya sama, pakunya sama, dan juga kayunya sama. Apa yang berbeda dari kedua paku ini? Nah, kita tinjau nih contoh lain. Jadi kita ingin memanah sebuah target di sini. Jadi yang pertama-tama ini panahnya, ini ada busur panah dan juga anak panahnya. Jadi anak panahnya ini yang lancip di depan, yang akan ditancapkan di sini. Nah, kalau di sini yang lancip di belakang gitu ya, di busur panahnya. Nah, pertanyaannya mana yang paling mudah untuk sampai di target dan menancap? Ya jelas, pasti jawabannya yang atas. Kenapa kok bisa gitu? Padahal keduanya itu menggunakan busur panah yang sama, anak panah yang sama, dan targetnya itu juga sama. Nanti gaya tarikannya itu juga sama, jadi kecepatan awal itu akan sama juga. Tapi kenapa kok bisa lebih mudah yang di atas? Apa perbedaan kedua panah ini? Nah, jadi kita tinjau seperti ini. Ada dua keadaan tadi ya. Jadi kalau misalkan menggunakan busur panah seperti ini, maka dia akan tertancap di target. Kalau di sini itu nggak akan tertancap hingga akan jatuh gitu ya. Begitu pula di sini. Ketika kita memaku dengan cara seperti ini, maka pakunya itu akan bisa masuk ke dalam kayu. Sedangkan kalau kita gunakan paku yang terbalik seperti ini ya nggak bisa masuk gitu ya, dia akan terjatuh. Nah, dari kedua hubungan ini kita bisa melihat nih kesimpulan bahwa semakin lancip permukaannya maka akan semakin mudah untuk menembus benda lain. Nah, yang di sini kan lebih lancip daripada yang sayapnya di sini. Begitu pula yang di sini. Yang di sini itu akan lebih lancip daripada yang ada di luar di sini. Nah, jadi apa sih makna dari lancip? Lancip itu berarti luas permukaannya itu kecil. Jadi luas permukaannya itu sangatlah kecil gitu ya dibandingkan yang enggak. Nah, jadi kita bisa kesimpulkan bahwa semakin kecil luas permukaan, maka akan semakin mudah untuk menembus benda lain. Nah, begitu pula sebaliknya, semakin besar luas permukaan, maka akan semakin susah untuk menembus benda lain. Nah, jadi kita definisikan besaran yang berkaitan dengan kemampuan benda untuk menembus benda lain yang disebut sebagai tekanan. Jadi kita tuliskan P-nya itu adalah tekanan, itu sebanding dengan gayanya. Jadi kita tahu bahwa semakin besar gayanya, maka dia akan semakin mudah untuk menembus dari benda lainnya itu gitu ya. Kalau misalkan kita memaku kayu dengan cara yang loyo, jelas pakunya itu nggak akan pernah masuk. Tapi kalau kita memaku kayu dengan kuat, maka pakunya itu akan bisa masuk. Dan juga nilai dari tekanan itu sebanding dengan cepat dari luas permukaannya atau berbanding terbalik dengan luas permukaannya. Nah, atau kita bisa menyatakan bahwa tekanannya itu sebanding dengan kelancipan permukaan. Nah, jadi dengan menggunakan kedua hubungan ini, kita memiliki bahwa tekanan P itu sama dengan F dibagi dengan A. Gitu. Nah, kemudian kita tinjau besaran dan dimensi dari tekanan. P sama dengan F per A, di mana dimensi dari P itu adalah dimensi dari F dibagi dengan dimensi dari A. Jadi, dimensi dari F itu adalah MLT pangkat minus 2, dimensi dari A itu kan L kuadrat. Nah, ini A-nya itu merupakan pembagian, maka L pangkat minus 2. Nah, kalau kita hubungkan, maka kita akan dapatkan dimensi dari tekanan itu adalah ML pangkat minus 1 T pangkat minus 2. Nah, jadi satuan dari tekanan itu adalah kilogram per meter D kuadrat, atau kita bisa nyatakan sebagai Newton per meter kuadrat.
Nah, satuan Newton per meter kuadrat itu disebut sebagai satuan Pascal. Jadi 1 Pascal dituliskan sebagai 1 PA itu sama dengan 1 Newton per meter kuadrat gitu.